Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah di tema 7 subtema 2 pembelajaran 5. Di matematika tentunya di simetri putar bangun datar bersama Ustazah Qona'ah. Nah, mari kita simak baik-baik. Apa itu simetri putar? Simetri putar adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan 1 kali putaran penuh pada pusat simetri sehingga kembali pada bingkainya seperti semula. Nah, lalu bagaimanakah caranya menemukan simetri putar pada bangun datar? Yang pertama, tentukan titik pusat bangun datar. Jadi, kita menentukan tengah-tengah dari bangun datar itu. Contohnya persegi. Itu tengah-tengahnya di mana? Kita tentukan. Nah, setelah itu kita tandai titik tengahnya di mana. Nah, yang kedua, jiplaklah bangun datar yang akan dicari simetri putarnya. Jadi kita membuat 2 bangun datar. Mungkin bisa saja satu yang berwarna putih, satu yang berwarna merah untuk membedakan. Nanti yang berwarna putihnya di belakang, warna merah yang di depan. Terus, yang ketiga, putarlah bangun datar ke setiap titik sudut pola searah jarum jam. Jadi, bangun datarnya kan tadi misal persegi itu bertumbukan. Kita namai bangun datar persegi ABCD. Misal sudut D kita tandai untuk kita putarkan ke tiap titik sudut yang di pola yang gambar putih. Nah, lalu yang keempat, jangan lupa memutarnya searah jarum jam ya, berarti ke kanan. Nah, yang keempat, putar sampai menempati posisi semula atau 1 putaran penuh. Jadi diputar ke tiap titik sudut sampai putaran penuh atau seperti posisi semula atau kembali seperti awal posisinya. Sampai sini paham? Nanti akan ada contohnya sehingga biar makin tahu maksudnya tuh apa sih. Nah, sebagai catatan, jika bangun datar yang diputar hingga 1 putaran penuh belum juga menutupi pola, maka bangun tersebut tidak memiliki simetri putar. Jadi, tidak semua bangun datar memiliki simetri putar. Nah, sekarang mari kita simak simetri putar dari bangun datar di bawah ini. Ada persegi panjang, segitiga sama kaki, trapesium sama kaki, segi 5, dan lingkaran. Di belakang dari setiap bangun datar ini sudah ada pola yang berwarna putih. Nah, lalu di setiap sudutnya sudah kita tandai ya. Nah, itu sebagai nanti penanda perputarannya. Kita akan memutar searah jarum jam sampai 1 putaran penuh. Bangun pertama yang akan kita uji simetri putarnya adalah persegi. Nah, kita lihat ada yang sudah ditandai yaitu sudut D akan kita putar ke C, B, dan A. Di sudut D kita putar ke C dulu ya, yang C pakai spidol itu yang di atas. Nah, ternyata menutupi pola yang di belakangnya. Berarti udah ketemu 1 simetri putar. Sekarang D ke B. Ya, bisa juga. Berarti ada 2 simetri putar. Sekarang sudut D yang itu ke A. Ternyata juga menutupi pola di belakangnya. Nah, berarti ada 3 simetri putar. Sekarang sudut D ini ke D. Bisa juga, berarti ada 4 simetri putar untuk bangun persegi.
Nah, sekarang persegi panjang. Sudah ada sudut D yang bangun biru itu akan sebagai penanda ketika berputar. Sekarang sudut D ke sudut C yang spidol hitam belakang. Mari kita putar. Apakah akan menutupi pola? Wah, ternyata tidak. Berarti untuk perputaran pertama kita tidak menemukan atau belum menemukan simetri putarnya. Sekarang sudut D ke sudut B. Apakah menutupi pola? Ya, ternyata menutupi pola di pola belakang yang persegi panjang berwarna putih. Dapat 1 ya simetri putarnya. Sekarang kita akan putar lagi sudut D ke sudut A. Ternyata tidak menempel atau menutupi pola putih di belakang. Sekarang ke sudut D. Ternyata menutupi pola. Nah, ini simetri putar yang kedua, sehingga persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Sekarang segitiga. Lah, itu di tanda C sudah ada tandanya. Mari kita putar sudut C ke sudut B yang spidol ya. Nah, ternyata tidak menutupi pola segitiga yang di belakangnya. Nah, sekarang kita putar sudut C ke sudut A. Apakah menutupi pola di belakangnya? Ternyata tidak juga. Belum ketemu ya simetri putarnya. Selanjutnya C ke C. Nah, ingat ya, di awal tadi ada catatan jika bangun datar yang diputar hingga 1 putaran penuh belum juga menutupi pola, maka bangun tersebut tidak memiliki simetri putar, sehingga segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya trapesium sama kaki, karena sisi BC dan AD-nya sama. Kita akan mutar sudut D ke C. Apakah menutupi pola yang di belakang? Ternyata tidak, berarti belum memiliki simetri putar. Lalu kita putar lagi sudut D ke sudut B yang tulisannya spidol. Nah, ternyata tidak menutupi pola lagi. Berarti belum ketemu ya simetri putarnya. Sekarang kita putar sudut D ke A. Nah, ternyata juga tidak menutupi pola yang di belakangnya. Coba kita putar lagi sudut D sampai penuh. Ya, kembali seperti semula. Karena sudah 1 kali putaran penuh dan belum juga menutupi pola, maka bangun tersebut tidak memiliki simetri putar. Begitu juga jika kalian menemukan kasus serupa di bangun yang lain. Nah, sekarang segi 5 beraturan yang sisinya sama. Sudah ada sudut D yang sudah ditandai. Mari kita putar sudut D ke sudut C. Apakah menutupi pola di belakangnya? Nah, ternyata betul menutupi. Berarti sudah ada 1 simetri putar. Sekarang sudut D ke sudut B. Nah, ternyata menutupi juga. Berarti ada 2 simetri putar. Sekarang sudut D ke sudut A. Apakah menutupi juga? Iya, menutupi juga. Ternyata ada 3 simetri putarnya. Selanjutnya, sekarang sudut D ke sudut E. Diputar searah jarum jam ya. Ya, ternyata menutupi juga. Berarti ada 4 simetri putar. Sekarang sudut D kembali ke sudut D. Apakah menutupi pola? Iya, berarti ada 5 simetri putar pada segi 5 beraturan. Selanjutnya, yang terakhir, yang tidak kalah penting yaitu lingkaran. Nah, kita coba ya, kita putar. Karena bentuknya lingkaran jadi tidak punya titik sudut ya. Nah, kita putar. Searah jarum jam harusnya sini. Ini searah jarum jam. Ternyata kembali dan selalu menutupi pola di belakangnya, sehingga lingkaran memiliki tak hingga simetri putar. Nah, sekarang Ustazah ada beberapa bangun datar yang belum diketahui simetri putarnya. Bantu Ustazah mencari apakah bangun-bangun ini memiliki simetri putar atau tidak. Jika iya, berapa simetri putarnya?
Sudah ada belah ketupat, jajar ginjang, segi 3 sama sisi, dan juga segi 6 sama sisi. Dikerjakan ya sebagai latihan agar semakin memahami materi simetri putar bangun datar. Jangan lupa juga dicatat yang tadi Ustazah sudah terangkan di depan. Kalian juga boleh menambahkan bangun datar lain yang kalian ketahui. Kan masih banyak bangun datar ya, selain dari yang Ustazah sebutkan di contoh maupun yang Ustazah sebutkan di gambar ini. Jangan lupa lengkapi juga tugas di bagian simetri putar bangun datar ya. Bangun datarnya boleh dari contoh atau kalian cari sendiri. Alhamdulillah sudah selesai pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan perbanyak berdoa serta patuhi nasihat orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.